Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat di belakang Allah Subhanahu wa taala. Di antara kiat sukses dalam Jumatan adalah ketika kita datang Jumatan dalam keadaan kita membuka hati. Membuka hati untuk siap menerima tausiah atau ilmu yang nanti akan disampaikan oleh khatib. Sehingga Anda begitu datang di majelis Jumatan betul-betul ingin mendapatkan sesuatu yang baru. Maka ada perubahan antara sebelum Jumatan dengan pasca Jumatan. Setidaknya perubahan itu dalam bentuk saya mendapatkan sesuatu yang baru ketika Jumatan. Oleh karena itu teman-teman yang kami hormati, di sini kita waktunya tidak panjang, hanya kurang lebih 20 menit, 15 sampai 20 menit. Maka maksimalkan untuk menyimak khatib dengan maksimal. Anda yang ngantuk, Anda yang ingin tidur, mohon untuk ditahan. Bagi para sahabat hadir Jumatan namun ditinggal tidur, mereka membuat perumpamaan, mathaluhum kamathali sariyatin akhfaku. Perumpamaan mereka seperti pasukan perang yang gagal ketika dikirim oleh negaranya. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman. Haram bagi dirinya dan Allah haramkan bagi para hambanya. Disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai para hambaku, aku haramkan kezaliman bagi diriku dan aku jadikan perbuatan ini haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa. Dia maha perkasa. Dia zat yang bisa menguasai semuanya. Namun Allah haramkan ilzamu binafsihi. Allah mengharamkan dirinya, mewajibkan dirinya untuk meninggalkan semua bentuk kezaliman. Sehingga Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Hamba yang lemah, yang dia tidak punya kuasa, yang dia terbatas segalanya, namun terkadang dia menzalimi yang lain. Karena itulah ini menjadi peringatan yang besar. Jika Allah zat yang maha kuasa mengharamkan kezaliman pada dirinya, maka selayaknya hamba menjauhkan perbuatan kezaliman pada dirinya. Dia enggak layak untuk berbuat zalim. Nabi SAW juga memberikan peringatan, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Yang namanya kezaliman akan menjadi sumber kegelapan besok di hari kiamat. Kenapa menjadi sumber kegelapan? Karena siksaan di hari kiamat itu siksaan kegelapan, salah satunya. Makanya orang yang mendapatkan kebaikan diberi cahaya oleh Allah, sedangkan mereka yang tidak mendapatkan kebaikan dalam keadaan dia mengalami kegelapan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman bagi orang yang berbuat zalim, dia akan mendapatkan kegelapan besok di hari kiamat. Kezaliman yang dilakukan oleh hamba
Bisa jadi ketika di dunia dia melupakannya. Tapi kita perlu yakin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melupakannya. Allah Ta'ala mengingatkan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian menyangka bahwa Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya kami akhirkan hukuman bagi mereka sampai datang satu hari di mana semua mata terbelalak. Kenapa? Karena melihat siksa. Mungkin bisa jadi ada di antara kita yang berbuat zalim kepada orang lain dan kita tidak dihukum. Bahkan sampai mati kita dalam kondisi sehat walafiat, tidak mendapatkan hukuman apapun. Tapi ingat, hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua. Di kehidupan yang kedua ini tidak ada ampunan bagi siapapun, bagi mereka yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, termasuk diantaranya adalah kedzaliman yang dia lakukan. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan agar siapapun yang punya kedzaliman kepada orang lain, dia minta untuk segera dihalalkan, dalam arti minta maaf. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kanat lahu madlamatun ala akhihi syai'." Barang siapa yang punya kedzaliman kepada saudaranya, apapun bentuknya, falyatahallalhu minhul yaum. Hendaknya dia minta dihalalkan hari ini. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum dinar dan dirham tidak berlaku untuk dijadikan sebagai alat transaksi. Di akhirat Anda tidak bisa bayar dengan harta. Yang bisa dilakukan adalah bayar dengan amal. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW ingatkan. Beliau bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut adalah orang yang dia tidak punya harta dan tidak punya duit. Lalu Nabi SAW menyebutkan, al-muflisu fi ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa sadaqatin wa jihadin wa zakat wa siyam. Orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala jihad dan pahala-pahala yang lainnya. Artinya ini orang amalnya diterima oleh Allah. Lalu pahalanya dia bawa sampai kiamat. Namun sangat disayangkan, waqad dzalama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza wa syatama hadza wa daraba hadza. Tapi dulu dia pernah mendolimi si A, memukul si B, mengambil hartanya si C, mencaci maki si D, mencemarkan nama baik si E, dan aneka orang yang pernah jadi korban kezalimannya. Fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya masing-masing berebut pahala yang dia bawa. Fa in faniyat wa lam yuqda ma alai. Hingga ketika pahalanya habis sementara kewajibannya belum tertunaikan, ukhidat min sayyiatihim thumma turiha ilaihi thumma turiha finnar. Maka diambillah dosa-dosa yang orang yang dizalimi, dilemparkan kepada orang ini, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Dia datang dengan membawa modal, tapi hasilnya dia rugi dan bahkan dia punya utang sehingga dia harus tunaikan pembayaran utang itu dengan disiksa di neraka. Waliyadzubillah. Maka waspadalah jamaah dengan yang namanya semua bentuk kezaliman. Dan tadi kita nyebut bahwasanya ada banyak orang yang melupakan kezaliman itu, padahal Allah tidak pernah melupakannya. Barangkali kita perlu kembali untuk mengingat. Mungkin ada di antara kita yang waktu masih SMA atau SMP pernah makan makanan gorengan atau makanan yang lain di kantin tapi kita nggak bayar. Atau mungkin ada di antara kita yang pernah naik angkot nggak bayar, atau ngambil duit orang, atau kita ngambil harta orang lain. Dan itu semuanya kita lakukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Kita tidak pernah minta maaf kepada yang bersangkutan. Ingat, tidak ada yang gratis. Semuanya pasti nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Hal yang sama juga terkadang terjadi. Ada sebagian orang yang punya pandangan, orang kalau sudah nikah berarti pasangannya adalah miliknya. Maka istri itu milik suami, suami milik istri. Apa yang terjadi? Mereka saling menzalimi.
Suami mendolimi istri, istri mendolimi suami. Sampai pada puncaknya terjadi aneka bentuk KDRT. Baik dari pihak istri melakukan KDRT atau dari pihak suami yang melakukan KDRT. Dan semua itu pasti nanti akan ada penyelesaiannya di akhirat. Tidak ada apapun praktek kezaliman kecuali nanti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena itulah jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah keluarga, yang ini sangat sensitif sebab mereka hidup bersama, intensitas ketemunya sering, suami istri. Kalau kemudian tidak dijaga dengan maksimal, bisa jadi salah satu mendolimi yang lainnya. Karena itu Nabi SAW memberikan banyak sekali rambu-rambu. Seperti rambu-rambu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang terbaik. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, ana khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang berprestasi di antara kalian, salah satunya adalah mereka yang paling baik terhadap istrinya. Kaum muslimin yang kami hormati, bagi Anda yang sudah berkeluarga, mungkin Anda sudah pernah merasakan yang namanya gesekan dengan pasangan. Dan bagi Anda yang belum berkeluarga, barangkali hal yang perlu Anda persiapkan. Ketika Anda berinteraksi, pasti akan terjadi gesekan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian sebagai sumber fitnah bagi yang lain, atasbirun, sejauh mana kalian bersabar. Pemenangnya adalah siapa di antara kita yang ketika berinteraksi dengan orang lain pintar menjaga emosi dan pintar dalam melakukan kesabaran, dialah orang yang kata Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang terbaik. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai khutbah yang pertama. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah Jumat di belakang Allah Subhanahu wa taala. Dalam interaksi yang kita lakukan bisa dipastikan ada hal yang tidak cocok antara satu dengan yang lain, terjadi masalah. Termasuk juga berkaitan dengan masalah pasangan. Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau punya seorang istri yang kedua yang disebut dengan Ummu Darda As-Sughra. Dan Ummu Darda As-Sughra ini faqihah, seorang ulama, wanita ulama. Beliau Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berpesan kepada Ummu Darda As-Sughra rahimahullah, bukan sahabat. Ada Ummu Darda Al-Kubra yang itu adalah sahabat, dan ada Ummu Darda As-Sughra yang bukan sahabat. Dia seorang wanita tabi'in. Abu Darda menyampaikan kepada istrinya, idza ghadibtu faraddini wa idza ghadibti uriduki. Kalau aku sedang marah, tolong berusahalah untuk mencari kerelaanku. Dan kalau kamu marah, aku akan berusaha untuk mencari kerelaanmu. Faman lam yakun kadzalika fama asra'an ayyaftariqa. Kalau keluarga tidak seperti ini, betapa cepatnya keluarga itu akan berpisah. Baik. Jadi yang namanya berkeluarga, pasti di situ akan ada masalah. Jika kita ingin punya keluarga tanpa masalah, tunggu saja waktunya ketika di surga. Kalau di dunia pasti akan ada masalah. Namun satu teori yang disampaikan oleh Abu Darda, kalau aku lagi emosi, tolong kamu cari cara bagaimana agar aku bisa lerem emosiku. Dan kalau kamu sedang emosi, aku akan berusaha untuk mencari cara agar aku bisa meredam emosimu.
sehingga saling gantian seperti itu. Orang emosi itu kan mungkin sebabnya karena dia ingin sesuatu tapi tidak terpenuhi, atau dia mendapatkan hal yang buruk dari orang lain, sehingga pasangannya seharusnya bisa menyadari, ini kenapa suami saya marah, kenapa istri saya marah. Dengan demikian, jika semacam ini bisa kita latih dengan maksimal, insya Allah keharmonisan keluarga akan bisa berjalan dengan baik. Dan teman-teman yang belum menikah di kalangan mahasiswa, Anda bisa jadikan ini sebagai bekal. Nanti kedepannya ketika Anda menikah pasti akan menjumpai itu. Dan sekali lagi, berlatih untuk menahan emosi, mengendalikan emosi, ini hal yang berat, butuh perjuangan. Sehingga Anda perlu untuk banyak, pertama, berdoa kepada Allah agar diberi kedewasaan yang lebih. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar diberi kesabaran dan curahan kesabaran, karena hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengendalikan hati para hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga-keluarga muslimah, keluarga-keluarga kaum muslimin menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang baik, terhindar dari segala bentuk kegiatan kezaliman antar sesama, baik suami mendolimi istri maupun istri yang mendolimi suaminya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum. Haji Furoda bareng Ustadz Amin Nurbait hanya $18.000. Hubungi. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk.